Tapi kemudian itu berubah dengan datangnya Scaloni, pelatih yang sudah dikenal dan tahu betul bagaimana untuk bisa mengoptimalkan Leo Messi, dan semuanya on board, semuanya langsung bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Scaloni dan membuat Leo Messi kembali menjadi focal point ya bagi tim Argentina, dan outcome-nya adalah title demi title, dan dalam kondisi yang begitu sukses bagi Argentina, Messi dan para pemain lainnya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kembali mempertahankan gelar. Tak mudah, tapi punya potensi yang luar biasa besar. Oke, kita akan ngomong soal momen, Mas Wiwin. Ya, reinkarnasinya Diego Maradona ini apakah akan menjadi momen terakhirnya Messi di Piala Dunia? Kalau Ronaldo kan bilang, Ronaldo masih akan optimistis, akan terus berlaga. Bagaimana dengan Messi? Kalau saya sih kemungkinan besar ini memang swan song-nya si Messi ya, turnamen ini ya. Mungkin ini turnamen terakhir dia. Dan akan sangat hebat ketika Messi menutup cerita perjalanan dia di tim nasional dengan selalu menjadi juara di 4 turnamen. Dari Copa America 2021, Piala Dunia 2022, kemudian Copa America kemarin 2 tahun yang lalu, dan sekarang mungkin bisa juara lagi. Rasanya apa ya? Saya udah mulai nih prediksinya nih siapa yang juara. Bisa seperti itu, menang 4 kali berturut-turut di turnamen besar gitu ya. Bahkan Spanyol yang di masa jaya-jayanya 2008, 2010, 2012, mereka putus di 2014 di Piala Dunia, mereka gagal lolos ke fase grup. Nah, kalau Messi bisa melakukan itu, bisa 4 kali juara berturut-turut di turnamen, ini akan menjadi kisah yang menutup karir dia di tim nasional dengan sangat gemilang ya. Dan mendingan dia udah habis kalau misalnya juara udah pensiun selesai aja dia. Daripada nanti 4 tahun lagi memasakkan diri main, mungkin masih bisa main ya, tapi hanya akan menjadi pemain cadangan, atau itu akan kalau menurut saya malah akan menodai perjalanan karirnya ya. Oke, Mas Adiani ditambahkan. Iya, setuju ya. Kalau Leo Messi bisa mempersembahkan title lagi, ini lengkap dan menjadi satu momen yang terbaik bagi dirinya untuk step down dari tim Argentina dalam kondisi di puncak ya. Ini hal yang tentunya akan sangat memorable, sangat dikenang oleh para pecinta sepak bola Argentina, dan mungkin akan hampir selevel lagi nih dengan Diego Armando Maradona. Tapi tentunya Messi punya kesempatan yang luar biasa. Ini kita melihat bagaimana kalau kita melihat ulang ke 2018, dia hampir pensiun dan meninggalkan Argentina untuk selamanya. Dengan kondisi tim yang jauh dari ideal, dengan mereka terus struggle di ajang-ajang seperti di Copa America dan juga di World Cup, tapi kemudian dari Tapia dan ke bawah ada satu harmonisasi. Bahkan fans sudah disinterested juga dengan tim Tango karena terus tampil mengecewakan ya, terutama di ajang Piala Dunia. Tapi kemudian itu berubah dengan datangnya Scaloni, pelatih yang sudah dikenal dan tahu betul bagaimana untuk bisa mengoptimalkan Leo Messi, dan semuanya on board, semuanya langsung bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Scaloni dan membuat Leo Messi kembali menjadi focal point ya bagi tim Argentina, dan outcome-nya adalah title demi title, dan dalam kondisi yang begitu sukses bagi Argentina, Messi dan para pemain lainnya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kembali mempertahankan gelar. Tak mudah, tapi punya potensi yang luar biasa besar. Oke, kita akan lihat head to head dari jumlah gol di Piala Dunia 2026. Nah, kita lihat ya. Oke, Spanyol ada cetak 13 gol, kebobolan hanya 1 gol, sementara Argentina cetak 19 gol, tapi kebobolannya 7 gol. Gimana nih lihat dari jumlah gol dan pertahanannya, Mas Wiwit deh silakan. Kalau saya bilang ini pertemuan antara tim yang nggak bisa, pertahanannya nggak bisa dibobol, melawan tim yang nggak tahu caranya kalah gitu. Oke. Spanyol satu gol loh sampai semifinal. Ini catatan yang nggak mudah di turnamen seperti Piala Dunia ya. Banyak tim-tim kuat yang harusnya bisa memberikan ancaman, tapi semuanya mentah di hadapan Spanyol. Paling hanya Belgia yang kemarin bisa mencetak 1 gol. Dan makanya kalau kita lihat jumlah golnya, Spanyol agak jauh dengan Argentina, beda 6 gol. 6 gol di turnamen seperti Piala Dunia itu cukup banyak gitu ya. Tapi dengan 13 gol ini cukup membawa Spanyol untuk lolos ke final. Sedangkan Argentina ini tim nggak tahu gimana caranya ngalahin dia nih, Argentina ya. Dia boleh kebobolan banyak, tapi mereka selalu mencetak lebih banyak gol daripada lawan. Itu yang membuat sekarang Argentina adalah tim tersubur di turnamen dengan 19 gol. XG-nya juga cukup banyak ya, cukup tinggi. Ya, artinya di setiap pertandingan kita bisa menantikan Argentina mencetak minimal ya mungkin 1 gol atau 2 gol ya. Mas Adiani, dari kacamata Anda melihat dari jumlah gol dan pertahanan. Kalau dilihat dari jumlah kebobolan gol, maka kita akan terus teringat dengan
perkataan bahwa defense wins you titles. Dan ini yang coba diraih lagi oleh De La Fuente dan juga Spanyol. Dengan mereka begitu solid, compact di pertahanan, tapi juga dinamis untuk memulai serangan dari pertahanan. Ini adalah bukti bahwa kunci di zona pertahanan itu akan lagi dikembangkan dengan penampilan tadi ya, para pemain yang nyaman dengan kendali bola dan juga melakukan attacking dari zona pertahanan. Pedro Porro, Cucurella, kemudian juga Kubarsi dan Aymeric Laporte, dan bagaimana mereka punya penjaga gawang yang luar biasa dalam diri Unai Simon, tapi juga mereka punya outlet berbahaya, Lamine Yamal sebagai focal point di flank yang akan terus mengancam, dan kalau dia berkombinasi dengan Oyarzabal dengan baik, maka akan ada kendala besar di zona pertahanan dari Argentina, dan coba untuk mencetak tentunya overload di area sentral. Ini yang akan diutamakan juga oleh Spanyol. Oleh karenanya, Oyarzabal akan tampil juga deep ke lapangan tengah untuk menciptakan situasi 3 lawan 2 di lapangan tengah dari Argentina. Ini akan coba terus dioptimalkan. Tapi kembali, kalau kita melihat ke lawannya Argentina dengan 19 gol, dengan 8 goal scorers berbeda, ini adalah tim yang nyaman di setiap kondisi, tertekan walaupun tertinggal, tak pernah menyerah juga, fighting spirit luar biasa. Scaloni tahu betul siapa-siapa yang bisa dimainkan off the bench yang akan memberikan impact yang signifikan, pun juga De La Fuente. Tapi tentunya dari kebobolan 7 gol ini banyak hal-hal yang tentunya akan diperhatikan oleh Scaloni untuk diperbaiki, karena celah itu begitu nyata, celah itu ada di zona pertahanan, dan ini bisa dieksploitasi oleh tim sekelas Spanyol. Nah, lo bisa dieksploitasi ya tuh. Mas Wiwit, bagaimana Anda menanggapi pernyataan bahwa final seringkali dimenangkan bukan oleh tim yang paling hebat, tetapi yang paling sedikit membuat kesalahan? Iya, saya setuju sih ya, karena final itu partai yang sangat krusial gitu ya, sebaiknya nggak boleh ada kesalahan. Karena tadi ada yang sempat bilang, kalau misalnya Argentina kebobolan dulu seperti semifinal lawan Inggris, mungkin sekarang comeback-nya akan lebih berat gitu, karena Spanyol susah dijebol gitu. Artinya kalau bisa ya jangan kebobolan gitu. Baik Spanyol juga gitu, sebaiknya jangan kebobolan, karena kalau kebobolan ya mereka akan bermain lebih terbuka, dan itu juga malah akan memberikan peluang kepada Argentina untuk memukul balik gitu. Artinya benar, saya setuju kalau final ini pertandingan yang sangat krusial, sangat beresiko buat masing-masing tim ya. Mereka tahu apa yang akan dipertaruhkan dalam pertandingan nanti. Artinya nggak boleh ada kesalahan. Kalau bisa zero mistake lah di pertandingan ini, baik dari Spanyol maupun dari Argentina. Oke, kalau bisa zero mistake. Nah, seperti apa nih PR masing-masing? Fine margin, small details akan menentukan sebuah partai final. Saya sangat setuju. Dan bagi Spanyol, mereka tim yang begitu teliti dan sangat rinci ya mempersiapkan sebuah pertandingan. Itu terbukti dengan De La Fuente dan para asisten yang terus mencari cara terbaik untuk bisa mengantisipasi apa yang ditawarkan oleh Argentina, pun juga dengan Scaloni. Tapi kalau kita lihat dari line up yang ada, dari formasi yang ada, dari potensi ancaman yang sudah diperagakan oleh kedua tim di ajang kali ini, kita akan disajikan partai final yang menurut saya akan ketat, akan menarik, menegangkan dengan kualitas luar biasa di setiap lini gitu kan. Dan kita akan nantikanlah aksi dari Lamine Yamal, Leo Messi, tapi juga jangan lupa supporting cast-nya ini yang akan memegang peran yang vital ya. Siapa yang akan bisa membantu bintang utamanya untuk bisa lebih bersinar, ini akan menjadi hal yang sangat kunci. Kita ngomongin jika ya, what if ya. Ketika di menit 80, dua-duanya sama-sama imbang. Siapa yang lebih diuntungkan nih Mas Wiwit? Kalau melihat perjalanan mereka di turnamen, sama-sama kuat sebetulnya. Spanyol udah berkali-kali mencetak gol di menit-menit terakhir. Apalagi juga Argentina beberapa kali melakukan comeback di menit-menit terakhir. Artinya ini berimbang nih. Saya mungkin nggak punya jawabannya. Apalagi kedalaman skuad juga relatif sama, berimbang gitu ya. Spanyol masih punya Nico Williams yang bisa dimainkan kalau misalnya dalam situasi terjepit. Apalagi Argentina masih punya Lautaro Martinez misalnya yang bisa jadi solusi seperti yang terlihat di semifinal lawan Inggris. Artinya mereka punya kebiasaan yang akan mendukung mereka bertarung sampai 90 menit kalau menurut saya. Mereka masih punya peluang untuk mencetak gol sampai menit ke 90. Mereka juga punya kedalaman skuad, punya pemain cadangan yang bisa mendukung itu ya. Artinya saya nggak akan heran kalau ini nanti akan bisa perpanjangan waktu. Mungkin ya. Perpanjangan waktu lagi ya. Gimana kalau perpanjangan waktu, coba deh Mas Adiani. Tunggu. Ini correct if I wrong. Kalau nggak salah Messi itu pernah sempat gagal penalti ya? Iya, dan bukan sekali saja di ajang kali ini gitu kan. Jadi Leo Messi mungkin kalau ada penalti lagi tetap dia yang akan mengambil ya. Karena ini adalah pemain yang tentunya tidak peduli dengan adanya miss penalty, tidak peduli dengan pressure, dia akan terus siap untuk Argentina menjadi penalty taker. Tapi juga kita akan melihat bagaimana tadi dikatakan kalau di penghujung masih berimbang,
dua-duanya sama, off the bench punya kualitas. Kalau Lautaro Martinez yang tampil sebagai pemain yang diandalkan dari bangku cadangan akan bisa merubah situasi. Nico Gonzalez, kita bicara tentang pemain yang begitu redup di musim kali ini, tapi kemudian untuk Argentina di laga kemarin bertemu dengan Inggris, dia memberikan satu atraksi yang luar biasa dari bangku cadangan, kemudian sangat positif menjadi extra player mengancam pertahanan dari Inggris. Ini juga bisa menjadi satu solusi kalau ada deadlock, tapi Spanyol punya satu pemain istimewa, Mikel Merino. Ini adalah big game player dalam situasi kunci, dalam situasi terhimpit, kerap kali mengeluarkan Spanyol dari kondisi sulit. Jadi memang kedua tim punya kartu as masing-masing ya di momen-momen kunci seperti ini, momen genting yang bisa sangat menentukan. Tapi setuju dengan Wiwit, sepertinya akan ada tambahan waktu di sini karena kita sangat sulit untuk bisa membedakan kualitas yang begitu luar biasa. Kemudian juga bagaimana tentunya penampilan dari kedua tim akan saling membatalkan bintang-bintang yang akan bersinar juga luar biasa di laga ini. Jadi memang ini pertandingan ketat dengan adu strategi layaknya permainan catur yang akan ditampilkan De La Fuente dan Lionel Scaloni, dan potensinya bahkan nggak cuma extra time tapi adu penalti. Waduh, iya. Kita boleh berbicara strategi tapi tetap tangan Tuhan yang menentukan ya. 90 menit menuju keabadian seperti apa? Gestur akan kembali untuk Anda sesaat lagi.